Izin menginformasikan untuk link presensi sudah dapat diakses. Dan jangan lupa untuk mengganti nama sesuai ketentuan di kolom chat dan juga memakai virtual background di kolom chat. Terima kasih. Rumahnya juga di mana? Mau dijemput atau enggak? Jemputnya mau naik kapal. Kamu siapa namanya? Ku tanya tuh kedua kalinya. Mohon maaf Kak mengganggu waktunya. Terkait link presensi, itu masih dalam mode edit Kak. Jadi belum mode publikasi gitu. Terima kasih. Baik, untuk kendala akan segera kami perbaiki. Wahyu Ibnu Adit sorry. Caitlyn Pevita Bunga kalau kamu. Hey girl, wanna be ours? Let's dance together. Shall we? Sempurnanya aku tuh dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku tampan kau biasa saja, but it's okay. Sempurnanya aku tuh dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku tampan kau biasa saja, tak mau juga tak apa. 7.000 pesan aku harap kau bersabar. Ambil antrian Baik, kami himbau kepada seluruh peserta Roadshow Startup PLNIS 2026 untuk segera melakukan rename yang sudah ditentukan oleh panitia dengan link registrasi yang sudah ada di kolom chat. Terima kasih. walau aku tampan kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku tuh dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku tampan kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku tuh dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku tampan kau biasa saja, tak mau juga tak apa. Izin menginformasikan untuk seluruh peserta dapat melakukan presensi terhadap di link yang baru saja dilampirkan di kolom chat. Terima kasih.
Baik, kami himbau kepada seluruh peserta roadshow pada malam hari ini yang belum melakukan registrasi, kami himbau untuk segera melakukan registrasi dengan link registrasi yang sudah tercantum pada kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu PT PLN Pusutbang dan Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Mesin ITS. Yang kami hormati pula Project Officer PLNS 2026 beserta seluruh jajaran panitia yang bertugas, serta yang kami banggakan seluruh calon peserta dan para inovator masa depan Indonesia. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, selamat datang dalam acara Roadshow Startup Competition PLN Innovation and Competition in Electricity 2026 yang diselenggarakan hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Perkenalkan, saya Kayla, serta rekan saya Eki, dan kami selaku pemandu jalannya acara pada malam hari ini hingga selesai. Untuk mengawali acara malam hari ini dengan penuh hikmat,
Mari kita simak sambutan dari perwakilan panitia PLNIS 2026. Kepada Saudari Anasya Nevi Matirta, selaku Project Officer, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati perwakilan dosen dari Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November, rekan-rekan panitia, serta seluruh peserta webinar Startup Competition PLNIS 2026. Perkenalkan teman-teman semua, saya Nasya Matirta selaku Project Officer PLNIS 2026. Nah, di sini atas nama seluruh panitia, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme teman-teman pada webinar hari ini. Nah, Startup Competition PLNIS 2026 ini teman-teman semua bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah untuk membawa ide menjadi inovasi dan menciptakan solusi yang berdampak. Nah, kami berharap dengan adanya webinar ini teman-teman semua semakin untuk membawa ide terbaik dan menjadi bagian dari kompetisi ini. Karena teman-teman semua perlu diingat bahwa ide yang baik bukan hanya untuk dipikirkan, tetapi untuk diwujudkan. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di Startup Competition PLNIS 2026. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Anasya Nevi Matirta atas sambutannya penuh semangat dan inspirasi tadi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi energi positif bagi kita semua. Dan juga semangat kebersamaan panitia ini terus menular ke seluruh hadirin pada malam hari ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan langsung memasuki agenda inti pada malam hari ini. Sebagai pembuka, kita akan langsung mengupas tuntas pemaparan untuk kategori Startup Competition. Kepada Kepala Divisi Startup Competition, kami persilakan. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Kaila dan juga Mas Eki. Sebelum perkenalkan, nama saya Gading Sakti Aksar Madani sebagai Kepala Divisi dari Startup Competition PLNIS 2026. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menceritakan sedikit, mempresentasikan terkait Startup Competition PLNIS 2026. Mungkin bisa di next, Mas. Baik, jadi Startup Competition PLNIS 2026 adalah kompetisi bagi startup yang memiliki solusi inovatif di bidang teknologi energi baik hulu serta pemanfaatan energi listrik atau hilir. Kompetisi ini ditujukan bagi startup yang mampu menjawab tantangan PLN maupun kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam kompetisi ini, peserta berkesempatan untuk mengembangkan produknya lebih lanjut, sekaligus berkesempatan untuk terhubung dengan industri aktual dan juga investor. Next, Mas. Baik, jadi yang pertama terkait regulasi dari startup competition itu sendiri. Jadi untuk startup competition dapat diikuti oleh, ini ada 3 yang paling penting ya. Yang pertama adalah untuk mahasiswa aktif dari D3, D4 maupun S1 di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang nantinya untuk buktinya akan dibuktikan dengan KTM ataupun surat keterangan mahasiswa aktif. Dan untuk startup yang dapat mengikuti kompetisi ini, itu tidak diwajibkan memiliki prototipe. Sehingga startup yang masih berbasis ide ataupun ideation itu dapat mengikuti kompetisi ini untuk selanjutnya dapat mengembangkan prototipe mereka atau mewujudkan ide-ide mereka. Kemudian, startup juga diharuskan untuk belum menerima pendanaan lebih dari 10 juta. Namun, di sini untuk pendanaan pribadi tidak dianggap. Jadi, jika Anda telah menggelontorkan dana pribadi untuk pengembangan startup Anda, itu boleh-boleh saja. Kemudian, dari peserta juga wajib memiliki surat rekomendasi kampus dan dosen pendamping, dan solusi harus selaras dengan pengembangan ekosistem energi listrik. Kemudian, data peserta juga akan kami verifikasi, sehingga semua pelanggaran dapat berujung kepada diskualifikasi dari peserta.
Dari satu tim startup akan terdiri dari 2 hingga 4 anggota, termasuk dengan CEO atau founder. Namun, hal yang perlu dicatat adalah untuk fasilitas pada Final Demo Day yang akan dilaksanakan secara offline akan diakomodasikan untuk 2 orang saja, termasuk CEO ataupun founder tersebut. Dan CEO atau founder diwajibkan untuk hadir pada seluruh rangkaian acara Startup Competition PLNICE 2026 dari mulai bootcamp mentoring hingga Final Demo Day. Kemudian, untuk peserta yang berminat untuk mengikuti startup competition dapat meregistrasikan timnya melalui website PLN ICE. Oke, next. Baik, kemudian ada tema dari startup competition PLN ICE 2026 itu sendiri. Yang pertama adalah terkait inovasi penggunaan energi listrik atau elektrifikasi. Jadi, produk atau solusi harus mendukung percepatan pemanfaatan energi listrik PLN di berbagai sektor, yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup dari masyarakat sekitar. Kemudian ada juga artificial intelligence atau AI untuk sistem energi, di mana produk atau solusi harus mendukung optimalisasi produksi dan juga distribusi listrik PLN melalui otomatisasi berbasis data atau AI. Next, ada energi terbarukan. Jadi produk atau solusi harus mendukung percepatan adopsi energi terbarukan serta pengembangan sistem energi bersih terbarukan milik PLN yang sudah ada saat ini. Next, ada Smart Energy Management, yaitu produk atau solusi harus mendukung modernisasi jaringan PLN guna meningkatkan keandalan, efisiensi, dan juga fleksibilitas sistem kelistrikan. Kemudian ada Sustainability and Green Innovation, di mana produk atau solusi harus mendukung upaya dekarbonisasi dan pengurangan emisi dalam ekosistem bisnis PLN, guna mewujudkan sistem energi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Next, ada EV Ecosystem, yaitu produk atau solusi yang harus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna meningkatkan pemanfaatan listrik PLN secara berkelanjutan pada EV atau electric vehicle. Next, ada Circular Economy, yaitu produk yang dapat mendorong pemanfaatan limbah dan material operasional sebagai aset bernilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular. Kemudian ada produk spesifik penunjang corporate social responsibility yang dapat mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan juga dampak keberlanjutan program CSR PLN bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir ada penunjang bisnis PLN, yaitu produk yang dapat mengembangkan teknologi dan solusi rekayasa untuk meningkatkan keandalan, keselamatan, efisiensi, serta layanan infrastruktur dari PLN. Next. Baik, kemudian ada tahapan kompetisi dari Startup Competition. Jadi untuk registrasi itu dimulai pada 25 Juni hingga 22 Agustus Oke. 2026. Iya, yang link kamu. Dengan saat ini, per tanggal 15 Agustus 2026, sudah mencapai H-6 dari close registration PLNICE Startup Competition PLNICE 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan bootcamp pada tanggal 18 September dan juga mentoring pada tanggal 19 hingga 20 September. Di mana dari peserta dapat mendapatkan mentoring one-on-one dan pelatihan dari mentor yang tentunya profesional di bidang tersebut ya. Jadi peserta dapat lebih lanjut mengembangkan ide-ide mereka yang nantinya akan dipresentasikan pada final project pitching pada tanggal 26 September 2026. Setelah mempresentasikan idenya pada juri, bagi peserta yang terpilih akan dilanjutkan untuk mendapatkan pendanaan guna mengembangkan prototipe dari tanggal 5 Oktober hingga 1 November 2026. Namun jangan ragu karena di tengah-tengah pengembangan prototipe tersebut, kami juga menyediakan sesi asistensi prototipe bagi teman-teman semua. Kemudian di akhir, prototipe teman-teman dapat dipresentasikan pada sesi yang terakhir, yaitu Final Demo Day yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dari bulan November 2026. Next. Baik, kemudian ada kriteria penilaian yang kami gunakan dalam kompetisi ini. Yang pertama adalah terkait inovasi teknologi, yaitu seberapa solutif dan inovatif solusi energi listrik yang teman-teman tawarkan. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi, jadi bagaimana startup ini dapat menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan juga ekosistem PLN. Kemudian ada kesiapan pasar, yaitu terkait seberapa besar potensial dan bagaimana strategi masuk pasar atau go-to-market strategi dari teman-teman semua. Next ada model bisnis, yaitu adalah bagaimana apakah model bisnis itu jelas, berkelanjutan, dan kira-kira apakah startup teman-teman ini dapat menghasilkan profit nantinya ketika berjalan.
Dan kemudian ada kelayakan finansial, yaitu apakah startup memiliki potensi dan layak untuk berkembang secara finansial nantinya setelah lolos dari tahap prototipe. Kemudian ada tim fit, yaitu apakah startup memiliki kompetensi dan susunan tim yang baik sehingga dapat menjalankan startup dengan lancar. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian dengan tema atau program PLN. Apakah startup membawakan ide atau solusi yang sesuai dengan tema yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Next. Baik, kemudian ada benefit yang dapat teman-teman dapatkan dengan mengikuti Startup Competition PLNICE 2026. Yang pertama, dari teman-teman akan mendapatkan bootcamp and mentoring, terutama untuk 10 tim startup terbaik yang lolos dari tahap registrasi. Dengan mengikuti bootcamp mentoring ini, teman-teman berkesempatan untuk menemui mentor-mentor dari industri yang sudah profesional tentunya. Jadi bisa menambah ilmu untuk startup maupun teknikalnya. Kemudian dari teman-teman yang lolos dari bootcamp mentoring akan mendapatkan pendanaan, terutama untuk 6 tim startup terbaik. Dengan pendanaan ini akan sebesar 7 juta rupiah per tim. Kemudian untuk prize pool, juara 1 adalah sebesar 50 juta rupiah, juara 2 sebesar 25 juta rupiah, juara 3 sebesar 12 juta rupiah, dan yang terbaru adalah best MVP atau best prototipe, itu adalah sebesar 5 juta rupiah. Next. Baik, kemudian ada terkait ketentuan RAB. Jadi untuk RAB sebenarnya sudah kami lampirkan juga di guidebook di poin ke-7. Mungkin nanti teman-teman dapat akses juga di guidebook secara langsung untuk meninjau atau melihat secara langsung. Cuman saya izin menjelaskan sedikit. Jadi untuk RAB ini, untuk total anggaran wajib adalah sebesar 50 juta rupiah. Dengan breakdown dari 50 juta tersebut adalah 10% itu digunakan untuk biaya human resource atau SDM. Kemudian 90% harus digunakan untuk kebutuhan pengembangan startup. Dana dapat digunakan untuk pengembangan prototipe, pembelian mesin atau peralatan, pembelian bahan atau material, kemudian legalitas, dan juga kebutuhan pendukung lainnya. Format RAB dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing startup atau jenis startup tersebut. RAB ini nantinya hanya perkiraan awal untuk menilai teman-teman semua. Dan nanti dapat dirubah ketika teman-teman fix menjadi pemenang dari Startup Competition PLNICE 2026. Next. Baik, kemudian ada ketentuan dari pitch deck. Jadi yang pertama adalah cover yang akan berisi identitas dan juga logo dari startup teman-teman semua. Dilanjut dengan executive summary yang akan berisi ringkasan dari startup yang teman-teman ajukan. Dilanjut dengan problem atau masalah yang akan berisi masalah yang dihadapi dan kira-kira siapa yang akan terdampak dengan adanya startup Anda. Kemudian ada solution atau solusi yang akan berisi produk atau layanan dan cara menyelesaikan masalah yang teman-teman sebutkan sebelumnya. Dan bisnis model terkait bagaimana solusi menghasilkan pendapatan dan dapat menutup biaya operasional dari startup teman-teman. Next ada customer market dan competition, di mana teman-teman dapat merincikan target pelanggan, ukuran pasar, kompetitor, dan juga keunggulan dari startup teman-teman. Next ada growth and achievement, di mana di sini dapat diisikan dengan target, kemudian milestone dan kemudian validasi dan juga pencapaian. Next ada tim yang akan diisi dengan anggota, peran, keahlian, dan pengalaman yang akan menggambarkan siapa yang akan mengurus startup teman-teman semua. Kemudian ada yang ke-9 ada use of fund yang akan berisi tentang bagaimana teman-teman akan menggunakan dana 50 juta apabila teman-teman memenangkan juara pertama dari Startup Competition PLNICE 2026. Dan diakhiri dengan closing yang akan berisi pesan penutup dan juga kontak yang dapat kami hubungi. Next. Baik, kemudian ini ada link dari kebutuhan peserta. Mungkin nanti bisa di rollback atau diakses langsung bisa. Oke, next. Oke, kemudian kita masuk ke sesi FAQ atau Frequently Asked Question. Jadi ini dihimpun dari pertanyaan teman-teman semua yang telah ditanyakan kepada kontak person kami ataupun pada saat webinar-webinar sebelumnya. Jadi yang pertama adalah, apakah ketua tim harus sama dengan CEO ataupun founder? Jawabannya adalah, ketua tim harus sama dengan CEO dan founder. Dan CEO atau founder ini wajib hadir di seluruh rangkaian acara Startup Competition PLNICE 2026. Kemudian, apakah biaya pengembangan produk melebihi dana 7 juta akan memengaruhi penilaian? Jawabannya adalah tidak memengaruhi penilaian, tetapi kami sangat menyarankan untuk memaksimalkan dana 7 juta yang telah diberikan.
Kemudian, jika peserta lulus kuliah di tengah jalannya kompetisi, apakah peserta akan didiskualifikasi? Jawabannya adalah peserta tetap diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi selama saat pendaftaran dari peserta masih berstatus mahasiswa. Kemudian, apakah ada format baku untuk proposal dan apakah bootcamp dilaksanakan secara online atau offline? Proposal nantinya akan dikumpulkan dalam format pitch deck sesuai dengan panduan yang ada pada guidebook yang dapat diakses nantinya. Bootcamp akan dilaksanakan secara online melalui Zoom. Next, siapa yang harus melakukan pengumpulan dokumen? Ketua tim saja atau seluruh anggota? Jawabannya, pengumpulan dokumen dilakukan oleh ketua tim, namun disertai dengan pengisian data seluruh anggota tim oleh perwakilan atau ketua. Next, bagaimana mekanisme pendanaan terhadap proposal yang diajukan? Besaran pendanaan nantinya akan disesuaikan dengan isi proposal dan perkembangan prototipe atau ide yang diajukan oleh masing-masing tim pada tahap bootcamp mentoring. Next. Baik, kemudian apakah anggota tim harus berasal dari kampus yang sama? Jawabannya adalah anggota tim tidak harus berasal dari satu kampus yang sama. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah semua anggota tim harus membuat surat rekomendasi dari kampus? Jawabannya adalah apabila anggota tim berasal dari satu kampus yang sama, maka surat pengantar dapat berisi seluruh anggota tim startup. Jadi dapat diisi untuk siapa saja anggotanya dalam satu surat. Namun, apabila dari peserta itu ada yang berbeda kampus, maka dapat mengajukan dengan surat berbeda dan disatukan atau merge sebelum mengumpulkan berkas. Kemudian, apakah terdapat proposal lain selain pitch deck? Jawabannya adalah terdapat beberapa dokumen pendukung yang dapat diakses oleh peserta pada hyperlink yang tercantum pada guidebook poin ke-7, atau untuk linknya akan kami share setelah ini. Kemudian, alokasi dana atau RAB sebesar 50 juta dapat digunakan untuk apa saja? Menjawab kembali, untuk 10% dapat digunakan untuk human resource atau SDM, dan kemudian 90% untuk pengembangan prototipe, legalitas, dan juga pendukung lainnya. Next. Baik, kemudian ada poster kami, open registration, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftarkan timnya ke Startup Competition PLNS 2026, dapat langsung men-scan barcode yang ada di layar untuk didirectkan ke website dari PLNICE. Okay, next. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Dari Startup Competition PLNS 2026, bring your ideas to the next level. Mungkin saya serahkan kembali ke Mbak Kayla as MC. Thank you. Demikianlah pemaparan teknis yang sangat komprehensif untuk kategori Lomba Startup PLNS 2026. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Gading atas detail informasi yang telah dibagikan. Hadirin sekalian, dengan demikian seluruh pemaparan untuk Startup Competition. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki sesi diskusi dan tanya jawab dengan total alokasi waktu selama 30 menit. Bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Setelah kami persilakan, wajib menyebutkan nama dan asal instansi sebelum mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin untuk Kak Ilham Saputra boleh mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Thank you banget buat semua panitia yang udah ngasih kesempatan. Aku ada satu pertanyaan. Ya mungkin ini aku berdasarkan lihat-lihat tahun sebelumnya gitu kan, pemenang-pemenang tahun sebelumnya. Di Guidebook dan di flyer sering banget tuh di bold gitu kan dicantumin bahwasannya nggak wajib untuk lampirin prototype. Nah, pertanyaan aku, apakah orang melampirkan prototype itu akan menjadi nilai tambah atau sama aja gitu Kak. Terus itu yang pertama Kak, apakah prototipe menjadi nilai tambah atau tidak? Terus yang kedua, apakah roadmap ataupun track record dari startupnya itu bakal mempengaruhi penilaian juga atau enggak? Atau pure hanya penilaian dari ide, inovasi dan juga pitch deck-nya doang? Dua itu sih Kak pertanyaan aku. Sekian, terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dari Mas Gading.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Mbak Kaila atas waktu yang telah diberikan. Ya, baik, saya izin menanggapi ya untuk pertanyaan dari Mas Ilham. Baik, untuk melampirkan prototipe itu tidak menjadi nilai tambah ya Mas Ilham. Jadi kami di sini pure menilai dari ide, bagaimana ide Mas ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan juga di ekosistem PLN tersebut. Kemudian untuk yang kedua, terkait track record ya. Baik, untuk track record itu tidak kami jadikan pertimbangan, Mas, karena memang kami mengincarnya itu di tahap ideation dan juga dari pre-seed. Jadi memang banyak teman-teman yang sebelumnya belum established untuk startupnya. Jadi kami agar adil, kami tidak menilai dari track record dari startup tersebut. Gitu, Mas. Mungkin cukup menjawab. Bagaimana Mas Ilham? Apakah ada pertanyaan lanjutan untuk mengenai hal ini? Oke, oke Kak. Terima kasih Kak. Cukup. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Oke, oke, terima kasih kembali. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Politeknik Negeri Ambon atas nama Kak Brian Sitania. Kami persilahkan. Mohon maaf Kak, suaranya belum masuk ke kami. Maaf Pak, kalau kayak gini kedengaran nggak Kak? Sudah Mas, silakan. Oke Kak, jadi pertama-tama aku mohon maaf karena nggak bisa on cam karena ada kesalahan device. Jadi pertanyaan aku ini terkait sistem pengumpulan karya untuk perlombaan. Nah, apakah karya yang dikumpulkan nantinya dalam bentuk pitch deck saja atau perlu disertakan dalam bentuk proposal? Jadi aku tanya kayak gini untuk memastikan format dan dokumen yang harus disiapkan sejak awal agar pengumpulan karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya kepada panitia yang bertugas untuk menjawab, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Brian ya tadi. Ya, saya izin menjawab terkait pengumpulan karya akan dikumpulkan dalam format file pitch deck saja ya Mas. Jadi tidak perlu membuat proposal. Kemudian untuk pitch deck dapat mengacu pada format yang telah kami berikan pada guidebook poin ke-7 ataupun yang sudah saya presentasikan tadi. Mungkin nanti jika ingin melihat lebih lanjut dapat mengakses link yang nanti akan kami kirimkan juga di chat. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke MC. Oke, dari Kak Brian Sitania, apakah ada pertanyaan tambahan mengenai hal ini? Apakah sudah cukup? Juga sangat baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin dari Kak Milza Wildan dapat open mic dan break. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Milza Wildan Alfata Ramadan dari tim Bima Cakrawangsa dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya Kak, apabila dana yang dimiliki tim peserta tidak mencukupi untuk merealisasikan sebuah prototipe sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang telah diajukan, apakah terdapat dukungan pendanaan tambahan dari pihak penyelenggara atau mekanisme pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh peserta? Selain itu, apabila peserta harus melakukan penyesuaian spesifikasi atau menggunakan alternatif bahan ataupun komponen yang lebih ekonomis karena keterbatasan dana, apakah hal tersebut diperbolehkan selama tidak mengurangi fungsi utama dan tujuan inovasi yang telah dikembangkan? Terima kasih, Kak. Ya, mungkin langsung ya izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan itu nanti itu ada bootcamp dan mentoring dulu Mas. Jadi akan dibahas dulu dengan mentor
Dan juga nanti bisa di-adjust lagi buat prototypingnya. Jadi itu nanti bisa di-adjust lagi, Mas. Tapi untuk penambahan tentu tidak ada ya, maksimal 7 juta. Bagaimana Mas? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan alhamdulillah sudah menjawab dari pertanyaan yang telah saya ajukan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya adalah Kak Fadurrahman Nabil. Kepada waktu dan pertanyaannya kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin mau tanya, untuk surat komitmen dan originalitas itu apakah ada template-nya atau dari kita buat sendiri ya, Kak? Terima kasih. Iya, Mungkin aku bisa. Oke, Mama template-nya ada, silakan. Mas. Bisa dicek di link Zoom ya. Aku kirim lagi. Dan itu ada di website juga, jadi bisa diperiksa lagi Facebooknya dan lain-lain. Tapi kalau misal pun nanti mau pakai surat dari kampus langsung juga bisa. Mungkin cukup itu aja. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin untuk penanya berikutnya, eh, untuk Mas Bima Cakrawangsa mungkin dapat mengajukan pertanyaan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, saya mau bertanya soal ini tentang prize pool. Jadi di prize pool itu kan ada kategori best MVP. Nah, itu indikator penilaiannya apa ya? Lalu apakah tim yang tidak mendapatkan juara memiliki kesempatan untuk mendapatkan titel best MVP ini, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab pada panitia. Ya. Ya, oh ya baik-baik. Yes, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Cukup spesifik juga. Nah, jadi untuk title Best MVP ini hanya bisa dimenangkan oleh finalis atau top 6 itu, Mas. Jadi kan untuk dari bootcamp mentoring ke final demo day itu kami akan menyeleksi dari 10 menjadi 6. Nah, dari 6 orang ini nantinya salah satunya akan berkesempatan untuk mendapatkan title Best MVP. Nah, untuk Best MVP ini sendiri nanti penilaian detailnya terutama terkait teknikal dari eh, kami sudah menyediakan matriksnya juga nanti dari juri akan langsung menilai MVP Mas atau prototype Mas itu kira-kira secara teknikal itu apakah bisa diwujudkan dan kira-kira em, sudah cukup bagus atau belum untuk merepresentasikan sebuah MVP atau masih jauh dari kata MVP tersebut. Jadi di sini kita juga menilai secara fungsi. Oh, kira-kira untuk MVP ini secara fungsi sudah berfungsi sesuai seharusnya atau belum gitu, Mas. Jadi kita menilai realisasinya sih pada pada intinya untuk base MVP ini. Oke, bagaimana Mas? Apakah ada pertanyaan tanggapan atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Mas. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, kami persilakan kepada tim Batavia Sri Kandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam kakak-kakak panitia semuanya. Sebelumnya maaf saya tidak bisa on cam. Saya izin bertanya untuk pertanyaan pertama, apabila proyek kami mengangkat dua isu atau dua topik, misalkan smart energy dan AI, apakah itu nanti kita daftarinnya, misalnya gimana ya, kayak hanya mengimplementasikan salah satunya aja atau dua-duanya perlu kita mention? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Satu-satu dulu mungkin. Oke, kepada panitia yang bertugas, kami kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, Mbak. Jadi
kalau ada dua seperti itu nanti bisa dilampirkan di dalam pitch deck aja ya Mbak. Jadi dituliskan bahwa ini fokus ke mungkin bisa ini sih Mbak. Temanya yang diambil apa ya? Apa yang membuat produk itu membuat apa? Eh, kita smart energy dan juga AI, Mas. Oke, dan bentuknya produk ini ya, produk digital berarti. Iya, Mas. Ya, kalau gitu fokus di AI aja, Mbak. Kalau smart energy Eh, sepertinya fisik ya. oke, tapi oke, lanjut ke pertanyaan kedua aja ya, Mas. Oh iya, tadi kan udah dipaparin ya, untuk pembagian anggaran RAB-nya itu dibagi jadi dua, yang 10% untuk human research dan yang satunya lagi untuk penyusunan prototipenya. Nah, apabila itu kan tadi diwajibkan ya, harus 50 juta. Jika kurang dari 50 juta produk kami, apakah itu jadi pertimbangan penilaian oleh juri atau bagaimana, Mas? Oke, untuk RAB ini kan bisa untuk aset yang mungkin bisa untuk mesin atau lain-lain, dan itu pun nggak harus nggak harus nanti dibelanjakan untuk itu gitu. Ini untuk pertimbangan aja seberapa detail sih tim kalian itu membutuhkan dana itu, dan itu akan menjadi penilaian untuk realisasi startupnya. Jadi itu hanya penilaian aja. Jadi bisa diisi aja. Meskipun kalaupun lebih ataupun kurang, itu ya kembali lagi ke tim masing-masing. Cuman kami sarankan pas 50 juta. Mbak. Oke, baik, Kak. Mungkin izin apa ya? Izin next year ya, Kak. Berarti nanti di PISD kami dicantumkan RAB batasnya itu 50%. 50 juta aja. Iya, di Pistek ada dan di spreadsheet juga ada kan? Ah, iya, baik. Terima kasih ya, Kak, Mas. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin untuk Kak Nurlia Setiawati dari UMY dapat on mic untuk bertanya. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan itu mengenai bidang pekerjaan yang terdapat pada executive summary. Itu yang dimaksud bidang pekerjaan di situ adalah subtemanya tuh menjelaskan salah satu subtema yang masuk ke dalam ide kita atau gimana ya, Kak? Baik, apakah dari panitia yang bertugas sudah waktu dan tempat kami persilahkan. eh iya, mungkin Oke, izin maaf. menjawab. Oh iya, silakan Mas Ya, Ferry. mungkin bisa diulangi Kak untuk pertanyaannya karena tadi agak kurang tertangkap juga. Untuk bagian eksekutif summary pada pitch deck bagian bidang pekerjaan, itu kita menjelaskan mengenai subtema yang sesuai dengan ide kita atau bagaimana ya, Kak? Memilih salah satu subtema yang ada pada guidebook tersebut. Ya, Mbak, izin menjawab ya. Mungkin nanti Mas Ferry bisa menambahkan. Jadi di eksekutif summary bagian contoh dari pitch deck di Google Drive itu bidang pekerjaan adalah menjelaskan startup ini bekerjanya di mana gitu. Apakah di energi terbarukan, agritech, atau ya memang itu bisa juga dimaksudkan untuk kategorinya apa, tapi lebih spesifik lagi ini bagian mananya. Misal kalau energi terbarukan, apakah sistemnya itu sistem bagian apa gitu. Mungkin dijelaskan singkat di situ gitu sih Mbak. Apakah sudah menjawab atau ada follow up question dari Kak Nurlia? Baik, terima kasih jawabannya jelas.
pertanyaan yang kedua itu mengenai tentang RAB tadi. Itu kan tadi Masnya bilang itu masih bisa direvisi saat bootcamp dan mentoring. Berarti untuk pitch deck untuk RAB saat ini sifatnya masih bayang-bayang itu nggak masalah ya Mas? Atau misalnya terdapat kesalahan memasukkan harga itu akan menjadi penilaian tidak? Baik, kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Jadi tentang RAB, untuk RAB itu nantinya akan digunakan hanya sebagai proyeksi. Kira-kira untuk dana tersebut digunakan sebagai apa. Namun di sini kami tidak menilai terkait ketepatan. Semisal untuk barang X itu harganya berapa, itu kami tidak menilai di hal tersebut. Kami hanya menilai kira-kira startup ini sudah memiliki gambaran atau belum terkait dana yang akan digunakan itu akan digunakan untuk apa saja ke depannya untuk pengembangan startup gitu. Apakah cukup menjawab? Baik, Kak, cukup menjawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari saya itu adalah setelah pendaftaran tanggal 22 Agustus itu tanggal 18 sampai 20 September kan langsung pengumuman bootcamp dan mentoring. Berarti pada saat itu langsung terpilih 10 atau pada hari sebelumnya akan terkikis lagi, terseleksi lagi atau bagaimana ya? Baik, panitia yang bertugas, apakah sudah memahami pertanyaannya? Ya, terima kasih Mas Egi. Sangat dipahami untuk pertanyaannya. Baik, Ya, waktu Kak. dan Jadi, tempat kami persilahkan. oke, terima kasih banyak. Baik, jadi untuk seleksinya itu nanti akan langsung, Kak. Jadi kami langsung seleksi ke top 10, tidak ada seleksi lagi ya. Misal untuk pitching dan lain-lain itu tidak ada. Kami hanya menyeleksi sesuai dengan berkas yang kakak-kakak semua kumpulkan pada link registrasi kami. Di situ kami akan menyeleksi menjadi top 10 dan untuk announcement-nya insya Allah akan ada pada minggu pertama dari bulan September. Mungkin apakah cukup menjawab, Kak? Baik, terima kasih cukup menjawab. Berarti pengumuman selanjutnya akan diumumkan melalui Instagram ya? Betul sekali, Kak. Baik, terima kasih banyak Mas semuanya. Oke, baik. Karena kami masih punya waktu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Mungkin bisa raise hand. Baik, kami tunggu hingga pukul 8.02. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup untuk sesi Q&A. Terima kasih. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung raise hand. Kami tunggu hingga pukul 8.02. Terima kasih.
Baik, saya bacakan pertanyaan dari Kak Mas Budi dari Universitas Brawijaya. Kak, mengenai diperbolehkan peserta mengikuti dua tim startup sekaligus. Mungkin dari panitia yang bertugas bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bunyikan. Baik ya, mungkin saya izin menjawab terkait pertanyaan tersebut. Baik Kak, jadi untuk peserta mengikuti dua tim startup sekaligus, mungkin saya izin make sure juga ya Kak. Ini apakah maksudnya satu tim startup mengajukan dua startup atau mungkin maksudnya satu anggota di dua tim yang berbeda? Mungkin itu terlebih dahulu Kak. Ya baik Kak. Oke, untuk satu anggota di dua tim berbeda itu sangat memungkinkan Kak. Selama untuk anggota yang berada di dua tim ini bukan merupakan CEO. Karena jika base case-nya dua-duanya lolos, itu kan CEO harus mengikuti seluruh rangkaian acara. Maka tidak memungkinkan untuk satu CEO ini memegang dua startup gitu. Ini apakah cukup menjawab Kak? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin untuk Solar Tech bisa menyampaikan pertanyaan. Ya Kak, makasih. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ini Kak, bertanya mengenai, ini kan di dalam panduan pitch deck PLNS 2026, maksimal 20 halaman tidak termasuk lampiran Kak. Nah, terus lampiran tersebut masuknya di pitch deck atau di file apa gitu Kak? Itu aja pertanyaan. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada panitia yang bertugas bisa untuk dijawab. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi untuk lampiran itu bisa dimasukkan di pitch deck saja Kakak. Jadi mungkin setelah penutup itu langsung bisa dimasukkan untuk lampiran. Begitu. Mungkin apakah cukup menjawab? Ya Kak, makasih cukup menjawab Kak. Makasih. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Kak Naja Ajis dari Solar Tech juga. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kak untuk waktu yang diberikan. Di sini saya bertanya, kalau dana yang dialokasikan untuk kegiatan kami kan sebesar 50 juta. Tetapi setelah kami susun RAB, total kebutuhan saat ini hanya sekitar 40 juta sekian, Kak. Jadi apakah dana yang diberikan tetap 50 juta atau mengikuti total RAB yang akan kami ajukan? Terus jika tetap 50 juta, apakah RAB perlu disesuaikan? Jika tetap 50 juta, apakah RAB perlu disesuaikan sampai 50 juta untuk kebutuhan pengembangan prototipe kami yang akan kami buat, Kak? Terima kasih. Baik, kepada panitia yang bertugas, apakah pertanyaannya sudah jelas? Apa perlu diulang kembali? Baik, terima kasih Mas Eki. Untuk pertanyaannya sudah cukup jelas juga Kak. Ya, mungkin saya izin menjawab juga. Jadi untuk RAB-nya dapat disesuaikan saja sehingga mencapai angka 50 juta rupiah. Jadi mungkin sedikit saran juga mungkin bisa digunakan untuk upgrade terkait beberapa hal Kak untuk mencapai 50 juta tersebut. Kami sangat menyarankan untuk di 50 juta saja Kakak, memaksimalkan apa yang ada. Ini cukup? Apakah cukup menjawab Kak?
Eh, jadi Kak RAB-nya tuh harus pas-pas untuk nominal kayak 50 juta harus dibuat kan dananya 50 juta jadi harus dibuat totalnya pas 50 juta ya Kak. Betul, Kak. Dan juga untuk RAB 50 juta ini itu nanti akan ada toleransi, Kak. Mungkin di 48, 49 itu masih sangat bisa. Oh. Kemudian untuk 50 juta ini juga bisa digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang-barang lain. Jadi tidak hanya prototipe saja, bisa untuk membeli mesin, kemudian legalitas, dan lain sebagainya. Oh, baik Kak. Makasih Kak. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Selin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Melanjutkan pertanyaan tadi, jika pengusulan 50 juta dan sudah dinyatakan lolos, apakah nanti setelahnya ada revisi RAB? Misalkan dengan 50 juta, kemudian nanti ada proses review, lalu dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi real, dan ada penyesuaian-penyesuaian yang pada akhirnya total nominal yang diusulkan 50 itu bisa saja berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Baik kepada panitia yang bertugas, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, mungkin izin menjawab. Jadi untuk RAB itu eh, bisa direvisi ya, Kak. Itu masih masih perkiraan aja dan itu masih bisa direvisi, bahkan kalau udah lolos top 6 pun masih bisa direvisi. Begitu. Oke, baik. Maksud saya, ini kan kita mengusulkan berdasarkan acuan yang kami punya. Misalkan nanti kalau sudah sampai di tahap seleksi panitia, apakah ada proses review, misalkan menyesuaikan standar-standar keuangan dan yang lainnya, bisa saja nominal yang kami usulkan itu berkurang. Misalkan biasanya kalau dalam pengusulan-pengusulan seperti riset-riset kan biasanya seperti itu. Apakah sama juga PLN ICE Oh, atau terima kasih. oke oke. Oke, paham. Jadi maksudnya kalau nanti ternyata 42 juta nanti dikasihnya hanya 42 juta gitu. Benar ya? Akan diusul 50. Kemudian kalau dilihat dari standar misalkan SBU atau SBM sudah melebihi standar misalkan pembayaran honor dan yang lainnya kan ada standarnya. Nah, itu tuh jadinya dikurangi ataukah masih tetap dengan Iya. yang kita usahakan? Ya. Ya, paham, paham. Jadi ini nanti tidak ada standar. Ini bukan dari semacam hibah yang apa ya? Ini kayak hadiah gitu dan nominalnya tetap ini sih, tetap 50 juta, 12, 25 juta dan seterusnya. Jadi tidak ada pengurangan ya. Setelah dinyatakan pemenang, jadinya tetap. Baik, terima kasih banyak panitia. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin ini karena ada 3 pertanyaan, kami cukupkan di 3 ya, untuk efisiensi waktu. Mungkin untuk Kak Gading dari Telkom bisa untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Oke, perkenalkan, sebelumnya suara saya kedengaran jelas. Terdengar jelas. Perkenalkan, nama saya Gading Rizky Maulana dari Telkom University. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk kakak-kakak untuk kategori AI. Apakah peserta diperbolehkan menggunakan dataset publik atau sintetis untuk pengembangan prototipe atau diharapkan menggunakan dataset operasional PLN? Untuk panitia, apakah pertanyaannya sudah clear atau butuh untuk dijelaskan Sudah lagi? cukup, Kak. Oke, mungkin bisa diulangi Mas untuk pertanyaannya karena tadi sempat terputus sepertinya.
untuk kategori AI, apakah peserta diperbolehkan menggunakan dataset publik atau sintetis untuk pengembangan prototipe atau diharapkan menggunakan data operasional PLN? Jadi eh, apakah kayak harus pakai dataset publik atau dari PLN langsung gitu lebih baik Kak diperbolehkan gitu. Baik, Kak. Sangat dipahami untuk pertanyaannya. Ya, izin menjawab juga. Jadi untuk dataset itu kami bebaskan, Kak. Jadi diperbolehkan untuk menggunakan data publik, gitu ya. Apakah sudah cukup clear untuk pertanyaan tersebut? Oke Kak, sudah cukup. Terima kasih. Oke, last question. Pertanyaan dari Mas Fariski. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Fariski dari Unjani. Untuk pertanyaannya itu, satu tim dibagi menjadi berapa anggota ya? Terima kasih. Baik, kepada panitia yang bertugas, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, dapat dipahami untuk pertanyaan. Sudah jelas juga. Ya, saya izin menjawab ya, Mas Rizky sepertinya. Ya, jadi untuk satu tim itu nanti akan berisi minimal ada di dua anggota, Mas. Jadi minimal ada satu CEO dan satu anggota lainnya. Mungkin bisa co-founder atau CFO atau lainnya. Dan bisa didaftarkan hingga 4 anggota, gitu, Mas. Apakah cukup menjawab? Oh, jadi untuk yang didaftarkannya itu 4 orang ya? Betul, Mas. Minimal 2, maksimal 4. Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya bacakan lewat chat. Untuk pendaftaran ada tanggal pendiri. Apakah peserta lomba sudah harus perlu berbentuk badan hukum dulu atau bagaimana, Kak? Mungkin dari panitia bisa. Ya, baik. Sangat dipahami untuk pertanyaannya. Untuk startup atau tim itu tidak harus berbentuk badan hukum ya, Kak. Jadi startup yang belum berbadan hukum, malah kami sebenarnya em, sangat mencari untuk startup yang belum berbadan hukum di sini. Jadi bisa didaftarkan saja. Nah, untuk tanggal pendirian itu bisa disesuaikan dengan tanggal terbentuknya tim tersebut gitu. Oke, mungkin apakah cukup menjawab? Oke, karena Baik, terima kasih untuk teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman, Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Kita cukupkan untuk sesi Q&A pada malam ini, dan jikalau teman-teman Bapak atau Ibu ada pertanyaan lanjutan, dapat ngechat CP yang ada dalam Instagram Startup Competition. Dan saya izin reminder untuk mengisi presensi dan juga link feedback yang telah di-drop di kolom chat. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka kita telah sampai di penghujung rangkaian acara pada malam hari ini. Mewakili segenap panitia yang bertugas, kami mengaturkan terima kasih yang tulus-tulusnya kepada jajaran Departemen Teknik Mesin ITS, serta para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif sejak awal hingga akhir acara. Sebelum ruang virtual ini tutup, kami memohon ketersediaan seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera atau on-cam sejenak guna keperluan dokumentasi bersama. Baik, mungkin dari teman-teman peserta dan juga panitia yang bertugas,
Untuk bisa bersiap-siap terlebih dahulu, kami himbau untuk silakan memberikan pose dan senyuman terbaik Anda, dan pengambilan dokumentasi ini akan saya pandu langsung dalam hitungan. Yang pertama adalah untuk layar pertama terlebih dahulu. Kami hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Untuk kita lanjut ke layar kedua, ini bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Baik, kami hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Baik, hadirin sekalian, usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya Kayla dan rekan saya Eki mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk mengisi link feedback dan presensi yang telah disediakan dalam kolom chat. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.